Mau memulai bisnis tapi bingung caranya seperti apa dan memulainya seperti apa? Simak terus video berikut ini. Baik teman-teman sekalian ya, ini banyak sekali orang-orang yang pengen banget berbisnis gitu ya, dikiranya gampang ya. Orang-orang melihatnya, aduh ini kok enak sekali ya, di rumah saja sudah menghasilkan uang ya, rekening jalan terus gitu kan. Nah, tahu-tahu beli mobil, tahu-tahu beli rumah, itulah yang dipandang oleh orang-orang, biasanya seperti itu. Nah, namun ya ketika saya ajak, yuk udah kita berbisnis saja, bingung kan begitu. Gimana bro, cara berbisnis seperti apa bisnis itu? Nah, ada bisnis online, ada bisnis offline. Saya ini masuk kategori yang mana? Baik teman-teman, kita akan bedah nih, mau memulai bisnis itu seperti apa. Ini tulisan sudah saya masukkan di Instagram saya teman-teman. Biasanya kalau teman-teman lihat di Instagram saya pukul 9 atau pukul 10 pagi, biasanya saya akan share tentang carousel, tentang tulisan-tulisan saya, tentang bisnis tentunya teman-teman. Makanya silakan follow Instagram saya, nanti teman-teman akan mendapatkan manfaatnya di sana. Baik teman-teman, yang pertama adalah teman-teman harus tahu ya, bahwasanya dalam membuka usaha bisnis ya, bisnis sendiri, usaha sendiri, itu pasti membutuhkan waktu dan tidak bisa instan. Teman-teman harus paham ini semua. Sama halnya ketika teman-teman membangun channel YouTube. Pasti teman-teman yang sudah pernah membangun channel YouTube merasakan itu semua. Itu butuh proses dan itu tidak instan. Itu butuh waktu yang sangat lama, yang lumayan kalau menurut kita. Saya sudah upload setiap hari kok tidak tambah subscriber, viewer tidak tambah. Sama halnya ketika kita membangun bisnis teman-teman sekalian. Sama halnya ketika kita membangun branding teman-teman sekalian. Saya membangun bisnis ya, usaha pertama ya, itu tidak ada yang beli. Tahun 2013 pertama kali saya membangun itu. Tidak ada yang beli, karyawan saya sampai tidur-tiduran seperti itu. Lama kelamaan, bulan ke bulan, akhirnya orang lain mengetahui ada bisnis saya di sini, ada jualan di sini. Akhirnya orang datang ya, enak gitu ya. Maka ini hati-hati, kalau orang datang suka dengan produk kita, dia akan cerita ke satu orang. Tapi kalau dia tidak suka dengan produk kita, dia akan cerita ke 10 orang. Nah, ini mindset teman-teman ya. Makanya teman-teman ketika membuka usaha sendiri, pastikan produk teman-teman berkualitas dan enak ya, berkualitas dan enak. Nah, masalah sehat dan lain sebagainya, teman-teman harus edukasi itu lagi. Ya, Mas, produk saya enak, Mas, tapi produk saya ini sehat, tapi nggak enak. Nah, ini agak ribet. Kalau yang disukai oleh masyarakat Indonesia tuh udah enak, gurih, sehat. Nah, itu mungkin enak. Ya, itu mungkin bagus dalam bisnis, sehat dalam bisnis. Tapi poin pertama yang pengen saya tekankan kepada teman-teman sekalian, ya teman-teman, ketika membangun bisnis, pastikan bahwa di mindset kepala teman-teman pasti membutuh waktu yang cukup lama dan tidak bisa instan. Ya, jangan pernah berharap hari ini bangun bisnis langsung sukses, hari itu juga tidak bisa seperti itu. Ya, kecuali teman-teman emang ya anak orang kaya ya, dikasih modal triliunan, ya sudah ada manajemen yang bergerak, itu berbeda teman-teman sekalian. Ya, oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah mulai tuh kita pikirkan ide awal seperti apa, membuka dan memperkenalkan serta mempromosikan usaha tersebut. Kita buat nih ide awalnya apa ya. Nah, ide awal seperti saya bedah kemarin, mulai dari problem, apa sih yang jadi masalah oleh masyarakat Indonesia saat ini. Oh, saat ini lagi hujan nih. Oh, cocok nih kita buat ide mantel gitu ya. Mantel untuk pengendara motor. Nah, mantel seperti apa? Pembedanya apa? Keunikannya apa? Mulai dipikirkan lagi. Ya. Oh, coba mungkin mantel anti air. Nah, mungkin seperti itu. Atau mantel istilahnya tidak sumuk ya, tidak panas. Ya, jadi pakai mantelnya tuh adem. Nah, itu ada sesuatu yang menarik gitu kan. Kemarin saya ketemu mahasiswa ya dari Jakarta, mereka buat mantel tapi jaket ya. Jaketnya ini ya betul-betul jaket yang biasa, tapi dia bisa jadi mantel sekalian ya, jadi jaket anti air gitu kan. Jaket anti air bisa dijadikan mantel sekalian. Akhirnya dikenalkan, diedukasikan ya, dibuatkan Facebooknya, dibuatkan Instagramnya, dibuatkan Twitternya, bahkan dibuatkan YouTube-nya. Diedukasi orang-orang, ini loh ada produk yang bagus ya, dikenalkan kepada orang-orang biar orang-orang yang menemukan produk kita merasa tahu, oh ini toh produknya, ternyata keunggulannya ini, value-nya ini, nilai produknya ada. Oke, barulah kita promosikan produk tersebut, kita jual ya. Nah, itu seperti itu teman-teman ya polanya. Baik, berikut apa? Berikutnya teman-teman ya, sebelum memulai bisnis ya teman-teman harus punya mimpi besar dulu.
Ya, saya sering banget saya tulis itu mimpi besar tersebut di HP saya. Ya, saya buat fotonya gitu ya. Saya pengen umroh ya, saya taruh di laptop saya foto Mekah gitu kan. Saya pengen mobil, saya taruh fotonya di laptop saya pengen mobil. Biar apa ya, mindset saya tuh ya mengidolakan betul, pengen menargetkan itu semua ya. Nah, sehingga apa? Harus spesifik teman-teman sekalian dan jelas. Ya, contoh dalam doa juga sama teman-teman. Misalnya saya pengen berdoa seperti ini. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau tahu yang ku mau. Bukan seperti itu. Berdoa itu ya minta aja. Sama halnya ketika teman-teman bermimpi, mimpinya yang spesifik sekalian. Saya pengen istilahnya laptop. Laptop apa? Laptop ROG ya. Merek apa? Langsung sekalian mereknya apa, tipenya apa, langsung ditargetkan bulan keberapa. Itu akan lebih jelas teman-teman dan mendapatkan target tersebut. Ya, biasanya kenyataan. Saya ulangi ya, biasanya kenyataan. Saya akan tunjukkan teman-teman, ini mungkin di video berikutnya beberapa impian-impian saya ya yang sudah saya rencanakan ya, itu 98% semuanya tercapai. Karena apa? Karena saya tulis. Karena berbentuk spesifik, jelas. Bagaimana kalau kita misalnya punya target tidak jelas, tidak spesifik, nggak tahu arahnya kemana, ya susah. Ya, maka teman-teman ketika bermimpi besar, mimpilah yang spesifik dan jelas. Ya, oke. Berikutnya apa? Berikutnya kalau bisa teman-teman bekerja berdasarkan passion saat buka usaha. Ya, maksudnya seperti apa Mas Didik? Bukan nggak boleh, ya, bukan nggak boleh berdasarkan passion. Contoh saya nggak suka masak, tapi produk saya produk masakan ya, masakan kue misalnya seperti itu. Saya nggak bisa buat kue, tapi saya jadikan itu sebagai usaha saya, ya. Tapi passion saya makan, ya, kuliner. Nah, jadi kalau emang sesuai passion itu jauh lebih mudah. Passion saya ngomong di depan kamera seperti ini, ngajar passion saya. Makanya ketika saya dapat orderan ngajar, ya, orderan trainer, orderan pembicara di berbagai kota, saya senang. Kenapa? Itu sesuai dengan passion saya. Kenapa? Karena bekerja karena dorongan cinta atau passion itu pasti hasilnya akan berbeda. Sama halnya ketika teman-teman menjadikan passion teman-teman adalah YouTube atau YouTuber, teman-teman membuat video seperti ini nggak akan kerasa, nggak akan merasa beban, ya. Beda halnya ketika orang-orang yang pengen menjadi YouTube merasa terbeban, merasa tertekan, ya, sehingga bukan passionku ini ngomong-ngomong depan kamera seperti ini. Ya sudah, kalau emang nggak bisa, ya. Maka teman-teman harus sesuaikan dengan passionnya. Kalau nggak sesuai, biasanya akan berat sekali, ya. Saya misalnya disuruh mancing, ya, itu bukan passion saya. Mungkin 10 menit saya udah nggak kuat itu. Tapi ada orang yang mancing berjam-jam kuat, gitu kan? Kenapa dia bisa kuat? Karena emang passionnya, ya. Sama halnya kok Mas Didik kuat ngajar dari pagi sampai malam, besok ngajar lagi dari pagi sampai malam, ngisi lagi di trainer, ya, keliling Indonesia. Nggak capek Mas Didik? Enggak, saya bilang. Kenapa? Passion saya. Makanya saya senang. Oke, berikutnya apa? Sekali-sekali teman-teman belajar dong dari orang sukses dalam membuka usaha. Belajarnya dari mana? Lihat. Jangan lihat hasilnya sekarang, ya. Saya kalau ketemu orang-orang sukses, saya tuh nggak pernah melihat dari hasil dia sekarang. Selalu saya tanya, dulu saat membuka usaha seperti apa sih? Ya. Seperti apa polanya gitu kan? Nah, pada saat gagal, pernah nggak? Akhirnya kita belajar dari kegagalan orang. Oh, ternyata ketika dia melakukan ini, dia gagal. Oh, ternyata ketika dia melakukan evaluasi seperti ini, dia berhasil. Jadi pelajaran bagi kita. Kenapa? Kita belajar dari orang sukses. Orang yang sudah istilahnya, kalau teman-teman pengen naik gunung gitu kan, kita ketika naik sampai di puncak gunung, kita nggak usah lihat ketika berada di puncak gunung. Kita melihat bagaimana perjuangan kita ketika menaik sebuah gunung seperti itu kan. Butuh perjuangan, ya, butuh tenaga, butuh energi, butuh proses. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang sukses saat ini. Ya, dari mereka kita akan paham bahwa jalan membangun usaha itu tidaklah mudah. Ada proses berliku, naik, turun, terjal yang mau tidak mau harus dilewati jika ingin berhasil. Ya, banyak tuh orang-orang sukses yang orang lain memandangnya saat dia sukses saja. Enak lo bro, udah sukses. Enak lo bro, udah sukses. Dia nggak tahu perjuangannya. Enak lah sekarang, ya, udah lancar, ya, rekening jalan terus. Lo nggak tahu dulu. Sekarang bolehlah ngomong seperti itu. Nah, harusnya kita belajar dari dulunya. Yang sekarang itu sebagai istilahnya cerminan kita besok. Oh, ternyata ketika dia melakukan ini dia sudah berhasil sampai sini. Cobalah saya lakukan polanya. Pasti ada polanya teman-teman.
Orang sukses itu pasti ada polanya. Berikutnya adalah pentingnya support keluarga saat mulai usaha dari nol. Ya, nggak 1-2 orang ya yang curhat sama saya tuh, Mas, saya tuh mau bangun bisnis ini, sama orang tua disuruh fokus kuliah dulu, gimana dong? Sementara saya untuk biaya kuliah aja nggak mampu, tapi orang tua saya suruh fokus aja kuliah, jangan ini ya. Jadi orang tua saya berhutang untuk membiayai saya kuliah. Akhirnya gimana nih, Mas? Nah, ini penting teman-teman. Saya tuh sering sekali dapat pertanyaan semacam itu. Saya bilang seperti ini, orang tua ya atau keluarga itu tidak melihat proses, teman-teman. Jangan ceritakan proses kita, tapi ceritakan hasil yang baik-baik kepada mereka. Contoh, kemarin ada mahasiswi, dia buka usaha jualan tas. Jangan cerita susah makan tuh, jangan cerita dong. Ya, Mas, aduh Bu, saya tuh susah makan, sehari bisa sekali makannya. Ya, jajan aja nggak ada uang. Jangan cerita seperti itu. Tapi cerita yang baik-baik, Bu, ini ada uang, saya transfer ke Ibu ya 1 juta. Kebetulan ya saya dapat orderan tas. Nanti ibunya tersebut, orang tuanya tersebut tahu, oh, uang dari mana itu? Oh, kamu jualan, bagus hasilnya, bagus. Ketika tahu bagus hasilnya, orang tua akan mendukung pasti. Oh ya udah, lanjutkan aja udah. Tapi jangan lupa kuliahnya ya. Nah, pasti seperti itu jawabannya. Kenapa? Karena keluarga itu biasanya tidak akan melihat prosesnya. Jangan kasih lihat prosesnya, tapi kasih lihat hasil yang baik-baiknya. Sehingga mereka akan mendukung kita, memberikan semangat. Yang paling penting mau ikut prihatin ya. Nah, ini penting teman-teman ya. Nah, ini bagi teman-teman yang tidak didukung keluarga, caranya seperti itu. Kenapa? Poin terpenting di dalam bisnis itu adalah ridho dari keluarga itu, teman-teman. Support dari keluarga saat kita memulai. Kalau mereka tidak support itu ribet sekali, berat sekali kita dalam menjalankan usaha. Baik, berikutnya adalah teman-teman harus paham siap menghadapi persaingan. Jangan pernah berharap teman-teman ketika membangun bisnis tidak ada yang kompetitor, tidak ada persaingan di sana. Tidak mungkin. Pasti ada kompetitor di sana. Gojek pertama kali muncul, ya mungkin belum ada, akhirnya datanglah Grab. Ya, Yahoo dulu pertama kali muncul, akhirnya datanglah Google. Macam-macam ya. Namanya juga ketika kita membangun sebuah bisnis pasti ada persaingan di sana. Ya, dan itu tidak terpisahkan dari suatu usaha atau bisnis. Ya, bisnis yang maju pasti menarik persaingan. Ya, justru karena persaingan tersebut ya memberi masukan kita soal apa yang harus kita perjuangkan dan harus yang kita perbaiki. Teman-teman, kapan lagi mau berbisnis? Kalau tidak dimulai dari sekarang, apa perencanaan bisnis teman-teman ke depan? Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.